di kampus-kampus ya ada LMS begitu, atau mungkin kalau di kampus-kampus itu banyak menggunakan mungkin Moodle gitu. Nah, sebenarnya Platara Sehat itu seperti itu Bapak Ibu, LMS. Di mana Platara Sehat itu ya kita fasilitasi untuk proses pembelajarannya gitu. Yang di mana ketika peserta itu sudah lulus baru nanti rewardnya adalah sertifikat yang bernilai SKP gitu. Jadi ini sebenarnya mohon diperhatikan Bapak Ibu, Platara Sehat itu bukan semerta-merta untuk mencari SKP sebenarnya begitu ya. Tetapi ini untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kompetensi bagi nakes gitu ya, yang nanti jika sudah lulus, sudah berkompeten dalam sebuah kegiatan pembelajaran, baru nanti akan mendapatkan sertifikat yang bernilai SKP begitu. Jadi Bapak Ibu, Platara Sehat itu adalah sebuah platform pembelajaran digital. Next. Oke, Pelataran Sehat mengakselerasi cakupan pelatihan dan peningkatan kompetensi ya serta pengumpulan SKP bagi nakes di ranah pembelajaran gitu ya. Kalau kita ketahui di sini memang ada 3 ranah keprofesian Bapak Ibu ya, untuk, pengumpulan SKP. Jadi ada pembelajaran ya, pembelajaran itu meliputi pelatihan, seminar, workshop gitu ya, konferensi dan lain-lain. Kemudian ada profesi atau pelayanan dan ada pengabdian masyarakat. Nah, di pelataran sehat ini khusus untuk ya, untuk, mendapatkan atau pengumpulan SKP di ranah pembelajarannya, gitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, apa namanya, mau mencari, dalam tanda kutip SKP atau mengumpulkan SKP ya, dengan apa, meningkatkan peningkatan kompetensinya, itu nanti masuknya ke dalam pelataran sehat. Bapak Ibu cari tuh, di pelataran sehat. Di sana banyak kelas-kelas yang tersedia Bapak Ibu. Itu kelas-kelasnya diselenggarakan oleh, apa namanya, beberapa penyelenggara pelatihan yang sudah terakreditasi begitu. Ada mungkin dari pemerintahan seperti Balai Besar gitu ya, BPPK, Bapelkes, kemudian dari, rumah sakit yang memang diklatnya sudah terakreditasi begitu ya Bapak Ibu, sebenarnya nanti bisa cari tuh di sana. Ada materi-materi apa saja yang tersedia di Pelataran Sehat. Ya, misalkan Bapak Ibu mau mengembangkan sebuah, apa namanya, mengembangkan atau, belajar kembali gitu ya, mungkin terkait dengan, penanggulangan tuberkulosis misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal cari aja tuh di Pelataran Sehat, tinggal di-search materinya gitu ya, kemudian nanti akan muncul list materi-materinya di sana. Nah, Bapak Ibu bisa ikuti, kelas tersebut. Nah, cuma memang ada beberapa penyelenggara yang memang, menerbitkan kelasnya, tetapi itu tidak terbuka untuk umum, Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu, sebenarnya bisa cek gitu, bisa cek di kelas tersebut, apakah ini dibuka memang untuk umum, atau ini sebenarnya tertutup hanya untuk, apa namanya, peserta yang memang, ini sudah didaftarkan oleh si penyelenggaranya gitu. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa sebenarnya, kontak hubungi, CP-nya atau adminnya yang memang tertera di dalam kelas tersebut begitu. Nah, sebenarnya kalau di dalam, pembelajaran ya, kita diawali dengan namanya perencanaan Bapak Ibu. Kita rencanakan, ini apa, kita mau buat kegiatan pembelajaran bentuknya seperti apa? Apakah pelatihan, apakah workshop, apakah seminar atau webinar begitu. Biasanya sih, dalam penyelenggaraan kegiatan ini diawali dengan, perencanaannya terlebih dahulu begitu. Ini cocoknya apa sih materi ini gitu, materi ini apakah pelatihan gitu ya, apakah workshop, misalkan kita mau buat ada, kita mau sampaikan materi cuma 1 hari. Nah ini apakah pelatihan, apakah workshop, nah itu semua harus direncanakan, harus diidentifikasi dulu Bapak Ibu. Tuh. Nah, setelah itu, diidentifikasi oleh, mungkin, unit program atau mungkin dari, penyelenggara pelatihannya, baru nanti masuk ke dalam proses penyelenggaraannya. Nah, proses penyelenggaraan inilah yang akan masuk ke dalam LMS pelataran sehatnya begitu Bapak Ibu. Secara teknis nanti si penyelenggaranya itu akan membuat kelas gitu ya, membuat kelas, membuat jadwal pendaftaran, membuat tanggal pelaksanaan gitu ya. Kemudian nanti penyelenggara akan, membuat sebuah aktivitas, rangkaian aktivitas pembelajaran di dalam pelataran sehat gitu. Mulai dari, materi gitu ya, materi, kemudian mungkin ada forum diskusi, kemudian ada penugasan dan diakhiri sampai kepada evaluasi hasil belajar begitu. Nah, eee dari arahan, Pak Menkes juga sebenarnya, pembelajaran ini Bapak Ibu diakhiri dengan yang namanya evaluasi hasil belajar, gitu. Sehingga seluruh pembelajaran entah itu seminar, workshop itu sebaik-baiknya diakhiri dengan evaluasi hasil belajar. Minimal pilihan ganda lah begitu. Kenapa? Karena agar peserta itu, apa ya istilahnya ya, paham atau memang, mereka itu benar-benar mengikuti kegiatan seminar. Jangan sampai ya ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin, ada beberapa yang dia ikut seminar
daring gitu ya, kemudian dia off cam tinggal kemana gitu, kemudian dapat SKP gitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Apakah sebenarnya tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensinya atau mohon maaf dalam tanda kutip hanya untuk pengumpulan SKP-nya saja begitu. Nah, yang paling baik adalah dia sudah meningkat kompetensinya dan memang diakhiri dengan mendapatkan SKP-nya begitu. Makanya di akhir pembelajaran itu kita berikan yang namanya evaluasi hasil belajar gitu. Nah, ketika peserta sudah lulus dalam proses pembelajaran, kemudian dia sudah mengikuti evaluasi hasil belajar, nanti diakhiri dengan dia mendapatkan namanya sertifikat bernilai SKP begitu Bapak Ibu. Nah, SKP ini nanti akan masuk kita integrasikan dengan SKP platform. Mungkin nanti bisa lebih detailnya oleh Pak Indra atau tim terkait begitu. Nah, next. Oke, nah ini sebenarnya ada beberapa keterkaitan ya antar sistem gitu ya. Jadi kalau di pelataran sehat itu kan memang kita mengambil ranah pembelajaran ya, SKP di ranah pembelajaran begitu. Jadi kalau kita lihat gambaran luasnya begitu, diawali dengan institusi penyelenggara pelatihan yang dia menyelenggarakan sebuah pelatihannya atau sebuah kegiatan pembelajaran. Dia menjalankan pelatihan, menyelenggarakan seminar, workshop gitu ya. Mereka membuat kelas di pelataran sehat ya, membuat jadwal pendaftaran, kemudian nanti pesertanya bisa mendaftarkan dirinya ke kelas yang memang didaftarkan oleh penyelenggara pelatihan tersebut begitu. Nah, kemudian masuk ke dalam pelataran sehat, Bapak Ibu. Nah, peserta ya, gini, peserta nakes itu dia harus punya akun terlebih dahulu, Bapak Ibu, untuk bisa masuk ke dalam pelataran sehat. Nah, akun tersebut menggunakan akun Satu Sehat SDMK gitu. Ini keperluannya kalau untuk Satu Sehat SDMK untuk teman-teman nakes begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan untuk pesertanya adalah ASN Kemenkes itu nanti loginnya pakai Office atau mungkin non nakes gitu ya. Non nakes kita bisa juga mereka juga bisa buat akunnya di Pelataran Sehat menggunakan ada kolom lainnya begitu. Dan semua ini datanya kita integrasikan dengan database di Dukcapil. Sehingga yang namanya pembuatan akun itu nanti akan ada data NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan itu semuanya kita integrasikan dengan database di Dukcapil begitu. Nah, Bapak Ibu di Satu Sehat SDMK itu nanti kalau misalkan Bapak Ibu mungkin ya masuk ke dalam pelataran sehat, kemudian Bapak Ibu buat akun, pilih kolomnya tenaga kesehatan, nanti akan dirahkan langsung ke dalam Satu Sehat SDMK. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya akun Satu Sehat ya sudah langsung masuk saja tenaga kesehatan menggunakan Satu Sehat SDMK. Kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, portalnya atau homepage-nya Satu Sehat SDMK ketika sudah login itu di sebelah kiri itu ada satu menu yang namanya pelataran sehat. Di mana Bapak Ibu bisa klik pelataran sehatnya, kemudian Bapak Ibu cari pembelajarannya atau mungkin ditautkan dulu gitu ya kalau memang pertama kali menggunakan pelataran sehat begitu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah klik itu pelataran sehat dan cari pembelajaran, nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke dalam lamannya homepage-nya pelataran sehat. Dan Bapak Ibu juga sudah bisa mencari materi-materi kelas-kelas yang tersedia di dalam pelataran sehat begitu. Nah, kalau saya sih menganalogikan Bapak Ibu Satu Sehat SDMK itu seperti apa ya, Tokopedia atau Shopee lah gitu ya, di mana di dalam Satu Sehat SDMK itu banyak ininya apa namanya menu-menunya gitu, bisa mungkin nanti untuk ke Pelataran Sehat, bisa nanti untuk ke SKP platform dan lain-lain begitu Bapak Ibu. Sehingga memang Satu Sehat SDMK ini menurut saya sangat penting begitu ya dimiliki oleh teman-teman nakes gitu ya di Indonesia begitu. Nah, kemudian secara prosesnya gitu ya, mereka akan melakukan pembelajaran di pelataran sehat, belajar materi, kemudian mengikuti ujian, kuis dan sebagainya. Kemudian jika dia sudah lulus mendapatkan SKP, baru nanti SKP tersebut akan di-bridging diintegrasikan ke dalam SKP platformnya gitu. Next. Oke, nah ini sebenarnya secara umum ini ada mekanisme penyelenggaraan kegiatan P2KB begitu Bapak Ibu ya, untuk peningkatan kompetensi begitu. Secara umum sih memang yang harus menyelenggarakan sebuah kegiatan pembelajaran, pelatihan, webinar, workshop dan lain-lain itu adalah institusi yang sudah terakreditasi ya. Ini nama Siaksi Siakpel ini sebenarnya aplikasi Bapak Ibu. Ini aplikasi yang bisa digunakan oleh institusi terakreditasi. Mereka akan melakukan apa ya istilahnya ya, administratifnya di sinilah begitu di Siaksi Siakpel. Mereka harus meregistrasikan kegiatan, kemudian mereka harus mengajukan SKP-nya jika memang ada kegiatan yang
bernilai SKP begitu. Kemudian jika itu sudah diregistrasikan, baru nanti penyelenggara itu masuk ke dalam pelataran sehat untuk pembuatan pelatihan atau non pelatihannya seperti itu. Next. Nah ini juga Bapak Ibu secara umum. Jadi terkait dengan pengajuan atau pengembangan kompetensi ya, yang langkah awalnya adalah itu ada penentuan SKP yang dilakukan oleh institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi begitu. Kemudian jika SKP-nya sudah muncul ya, misalkan saya mau mengadakan workshop bagi perawat gitu ya. Nah, saya udah muncul nih SKP-nya ada 5 misalkan yang sudah dinilai oleh tim verifikator atau tim penilai SKP begitu. Nah, nilai SKP ini sudah muncul baru nanti mereka bisa registrasikan kegiatannya di Siapel nama aplikasinya begitu. Jadi mereka registrasikan pengembangan kompetensinya, bisa diregistrasikan mungkin kalau misalkan ada kegiatannya ada 5 angkatan bisa diregistrasikan 5 angkatan begitu. Ketika itu sudah diregistrasikan nanti dari Ditmutu Nakes akan mengeluarkan surat registrasi begitu, surat registrasi untuk menjadi acuan atau dasar penyelenggara pelatihan itu bisa membuat kelas di pelataran sehat begitu. Nah, ketika ini sudah dibuat kelasnya di pelataran sehat, baru nanti akan ada namanya proses pendaftaran pembelajaran di pelataran sehatnya oleh peserta, kemudian diakhiri dengan kelulusan peserta dan publikasi sertifikat yang bernilai SKP. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini data saja begitu Bapak Ibu ya. Kalau di kami di sini sudah lumayan ya, sudah banyak gitu institusi pelatihan yang terakreditasi yang sudah tersebar di seluruh Indonesia begitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek gitu ya, cek ada di website kami Bapak Ibu namanya ditmutunakes.kemkes.go.id. Bapak Ibu di sana bisa cari cek institusi pelatihan apa saja yang sudah terakreditasi. Barangkali memang Bapak Ibu mau mengajukan atau mengadakan kegiatan seminar workshop, tetapi Bapak Ibu belum terakreditasi institusinya, Bapak Ibu bisa ajukan kerjasama dengan institusi pelatihan yang sudah terakreditasi. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat aja sini, nanti ada data institusi yang terakreditasi, Bapak Ibu bisa kontak ke institusi tersebut untuk melakukan kerjasama begitu. Next. Nah, ini Bapak Ibu pemanfaatan pelataran sehat bagi peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini saya ambil sebenarnya dari 5 Mei Bapak Ibu ya. Jadi 5 Mei kemarin itu jumlah akun peserta yang telah terdaftar di pelataran sehat itu ada 500 ribuan. Jadi 522 ribu gitulah. 522 ribu. Kemudian profesi nakes terbanyak di pelataran sehat itu ada di perawat, bidan, dan dokter begitu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, kalau mau mengakses di sini ada di 2 link begitu ya. Kalau untuk pesertanya ada di link peserta lms.kemkes.go.id. Kemudian kalau untuk admin penyelenggaranya ya, penyelenggara pelatihannya nanti bisa akses di admin-lms.kemkes.go.id begitu. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin sebenarnya banyak yang Bapak Ibu sudah pernah masuk ke dalam pelataran sehat gitu ya, sudah mengakses begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada kendala-kendalanya begitu Bapak Ibu. Kalau saya gitu ya, saya sering mendapatkan informasi gitu ya, informasi dari teman-teman penyelenggara dan peserta bahwa memang terkait dengan sertifikat gitu ya. Sertifikat ini memang sebenarnya kita ada 2 versi Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini versi pertama itu di apa namanya, versi pertama itu ada eksis itu eee, apa namanya, memang agak agak lama begitu Bapak Ibu, dalam artian begini, agak lama itu adalah proses antrian di servernya begitu. Jadi sehingga Bapak Ibu memang sertifikatnya itu sebenarnya sudah diproses begitu, sudah diproses di dalam server, tetapi memang menunggu antrian. Karena apa? Karena di sertifikat yang versi 1 ini antriannya memang sudah cukup banyak Bapak Ibu. Ini mohon izin memang ini juga akan selalu kami apa namanya, pantau gitu ya terkait dengan sertifikat ini, antrian sertifikat ini memang sertifikat ini lumayan lamalah untuk yang versi 1 ini. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pembelajaran dan sudah lulus setelah tanggal 11 Mei kemarin gitu ya, ini sertifikat kita masukkan ke sertifikat V2 ya. Ini saya bicara tentang teknisnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan pembelajaran sebelum tanggal 11 memang ada proses antrian yang cukup panjang gitu ya, yang di mana kami juga selalu proses atau
pantau juga di, aktivitas di server seperti apa. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pembelajaran setelah tanggal 11 Mei, itu Bapak Ibu, insya Allah akan cepat untuk di-generate sertifikatnya dan, akan cepat untuk mendapatkan sertifikat, di dalam pelataran sehatnya begitu Bapak Ibu. Nah, memang di pelataran sehat ini, kita masih terus, memelihara gitu ya, pemeliharaan, kemudian pengembangan pelataran sehat gitu. Karena memang di pelataran sehat ini Bapak Ibu, secara teknis memang, ada beberapa, divisi lah atau tim terkait gitu, di mana kita harus, saling berkoordinasi begitu Bapak Ibu. Sehingga ya ini insya Allah dalam waktu dekat ini, kalau pelataran sehatnya sudah makin bagus gitu ya, ini juga bisa, diakses oleh seluruh peserta tanpa ada kendala atau error atau, sebagainya begitu. Next. Oke. Bapak Ibu, mungkin seperti itu gambaran secara umum terkait dengan pelataran sehat dan keterkaitannya mungkin dengan satu sehat SDMK. Mungkin mohon izin saya kembalikan ke Pak Imam. Terima kasih.